Siapa? Taha 14, Mbak. Ya, di situ Ya, Taha Allah itu. berbicara kepada Musa. Oh, bukan Ya, Nabi Anda, pertanyaan saya. Mbak. Pertanyaan saya masih sama. Ilah Anda ini kapan memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada Muhammad? Jangan sama Musa. Jangan sama Musa. Allah Ini pertanyaan saya memperkenalkan sama dirinya Musa. kepada Ada di Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang ditulis Musa bukan? Al-Quran tidak ditulis oleh Musa, Mbak. Surat Berarti Toha itu bukan ditulis oleh Musa. berarti Musa tidak pernah mengaku dirinya bertemu dengan Tuhan dong, karena Oh, tidak di Mbak. dalam kitabnya. Mbak, konsep yang Mbak minta dengan kami itu beda. Dalam pemahaman Mbak tentang Islam itu tidak seperti kitab Mbak yang ditulis-tulis oleh manusia. Oke, Yang logisin dulu. Baik, baik. kerasukan roh. Udah, Ya, Mbak. siap. Jadi Mbak nggak bisa bilang, oh itu surat Toha bicara kepada Allah dengan Musa, berarti itu surat Musa. Nggak bisa, Oke. nggak gitu konsep Anda kan dalam nggak Islam. butuh. Ini Mbak nggak usah naikin saya lagi kalau cara Mbak diskusi seperti itu. Ya, saya paling nggak suka. Jadi karena mungkin ini Mbak hostnya, ya, Mbak suka-suka hati Mbak gitu. Tapi terserah lah kalau Mbak misalnya nganggap ya, karena Dijawab Mbak aja. tidak menghormati Langsung narasi aja. orang lain. Jadi Langsung kalau aja. Mbak bilang tadi Yohanes 8:58 mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Mbak secara fisik Abraham itu duluan daripada Yesus. Dah. Jadi kalau secara kerohanian, ya secara ruh, Allah itu telah menciptakan ruh-ruh manusia itu, Mbak. Itu Mbak mau jadi apa, mau jadi pengkhotbah, mau Fokus, jadi apa, fokus 50 tahun dulu. sebelum ada itu saya jelasin dulu, Mbak. Kan Mbak minta literasi. Bener kan? Jadi kalau perkataannya Anda jangan menjelaskan iman saya, jelasin dulu ilahmu. Itu loh maksud saya. Kalau itu bisa saya jelasin, Anda nggak perlu dalam jelasin. Islam juga Allah telah berkata, Mbak, aku ini adalah Allah. Tidak Dalilnya. ada Allah yang benar selain aku. Dalilnya. Sembahlah aku. Dalilnya Surat di mana? Quran Taha ayat 14, Mbak. Toha itu bicara kepada siapa? Taha 14, Mbak. Ya, di situ Ya, Toha Allah itu. berbicara kepada Musa. Oh, Ya. bukan Nabi Anda, pertanyaan saya. Mbak. Pertanyaan saya masih sama. Ilah Anda ini kapan memperkenalkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada Muhammad? Jangan sama Musa. Jangan sama Musa. Allah memperkenalkan dirinya kepada Muhammad, aku ini ada Allah. Jadi perkataan Allah itu, jadi Allah itu Mbak sudah berkata, aku itu bisa menjadikan umat ini semuanya satu. Kalau aku mau, Mbak, di dalam turun aja, Mbak. Al-Quran itu ada, Mbak. Minimal nyambung dulu, Ya, Mbak. kalau di Kalau Al-Quran ada. itu, Mbak, dia ada rentetannya. Udah. Dipotong, oh, Toha itu ngomongnya sama Musa, yang aku tanya itu Muhammad, nggak bisa. Dalam Surat Islam Toha itu itu- nggak begitu, Mbak. surat Itu Toha itu ada semuanya di mana, satu Mbak? kesatuan. Oke, surat Toha itu ada di mana? Surat Toha itu ada di mana? Jangan di-mute, teman-teman. Surat Toha itu ada di mana? Ya, Oh, Mbak. moderator jangan. Surat Toha itu pasti ada ada di di Al-Quran lah. Oke, ada di Al-Quran ya. Ada di Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang ditulis Musa bukan? Al-Quran tidak ditulis oleh Musa, Mbak. Surat Berarti- Toha itu bukan berarti- ditulis oleh Musa. Berarti Musa tidak pernah mengaku dirinya bertemu dengan Tuhan dong? Karena Oh, tidak di Mbak. dalam kitabnya. Mbak, konsep yang Mbak minta dengan kami itu beda. Dalam pemahaman Mbak tentang Islam itu tidak seperti kitab Mbak yang ditulis-tulis oleh manusia. Oke, yang logisin dulu. Baik. kerasukan roh. Udah, Ya, Mbak. siap. Jadi Mbak nggak bisa bilang, oh itu surat Toha bicara kepada Allah dengan Musa, berarti itu surat Musa. Nggak bisa, Oke. nggak gitu konsep Anda kan dalam nggak Islam. butuh makhluk kan? Anda katanya Tuhan Anda tidak butuh makhluk kan? Quran ini makhluk atau bukan? Mbak, Quran. Jadi gini, Seandainya, dengarkan penurunan- pertanyaan saya. Mbak. Seandainya tidak ada Quran, ada nggak yang kenal Allah? pasti. Karena Siapa yang Allah, kenal Allah? Allah itu sudah berbicara kepada orang-orang. Kepada Nah, siapa? Orang mana? Dia bicara. Mbak, makanya tadi saya bilang awalnya. Logikain dong Mbak, logisin Mbak. Kepada Nabi Anda aja belum? Lalu minta nanti Mbak turunin saya. Ya, memang saya turunin karena kamu nggak logis. Kepada Nabi Anda aja Anda belum bisa menjawab. Katanya dia berdiri sendiri. Ya udah, nggak usah pakai kitabnya. Bisa nggak dia mengatakan dirinya adalah Allah tanpa Quran? Pertanyaan saya itu Mbak. Pertanyaan saya, bisa tidak tanpa kitab Anda mengenal ilah Anda? Kalau dia memang berdiri sendiri, silakan dijawab. Nah itu dulu maksud saya ke situ. Ya, dilogisin dong. Katanya mau dilogisin karena dia dari tadi ngomong logis-logis sama saya. Ini saya mau pakai logis. Saya nggak tahan dengan orang yang beretorika. Ini saya buka cara kamu berlogika. Jangan muter-muter. Tanpa Alkitab, nih, saya bisa pastiin. Tanpa kitab ini, ya, tanpa Alkitab yang dikanon oleh gereja ini, saya bisa buktikan dari kitab sejarah Flavius Josephus, bukan orang Kristen, bahwa Yesus itu ada di abad 1. Tuhan saya bisa saya buktikan tanpa kitab saya. Nih,
Saya tidak butuh kitab untuk mengenal Tuhan saya. Buktikan kalau ilah Anda itu tanpa kitab ada dengan agama Islam. Logisin, tolong logisin ke saya. Kalau nggak bisa logisin, ya nggak usah diskusi sama saya. Gitu. Kita tidak butuh kitab ini. Coba bagaimana seluruh dunia ini mengenal ilah kalian tanpa ada kitab yang diturunkan. Boleh, logisin. Logisin aja kalau bisa logisin. Logisin. Gimana? Karena dari tadi bawaannya logis. Ya kita mau logis. Saya dari tadi diem loh. Kalau host pintar diam. Gue dari tadi dengerin ocehan dia. Makanya gue dapet salahnya di mana. Kalau nggak dari narasi dia, saya nggak akan bisa kembangkan apapun kan. Dan gitu dong, dilogisin dong. Karena orang Kristen saya kasih tahu. Orang Kristen itu mengenal Tuhan Yesus tanpa Injil. Nih, nggak pakai ini. Ini baru ada di abad keempat di kanon oleh gereja. Yang bentuknya seperti ini. Saya kasih tahu kalian. Jadi jangan pernah menarasikan ini kitab diturun-turunkan. Nggak ada. Tadi dia sudah mengklaim, ini kitab yang ditulis manusia. Nggak apa-apa. Tapi jangan dicomot ya. Logis ya. Statement dia tadi banyak yang menohok. Yang menyinggung sebenarnya. Kalian nggak nyimak sih. Kalau saya nyimak. Kitab saya nggak kayak kitab kamu yang ditulis manusia. Oke. It's okay. Kencana. Iya kan? Itu loh, nggak masalah. Ada yang nyimak tadi, dia yang bilang gitu. Ya, kitab Anda ya udah nggak apa-apa, nggak ditulis manusia. Ya kan? Cina, ada ya, gitu. Logisin, Rick. Selamat siang. Islam Kristen bang. Halo Kak. Ya, halo. Kedengeran? Dengar. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Ya. Silakan, mau menarasikan yang tadi? Saya mau nanya sih Kak. Boleh. Silakan. Itu yang Yohanes 17 ayat 3 itu maksudnya gimana ya? Iya, kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus Allah yang benar itu. Berarti kalau Yesus diutus berarti dia utusan dong Kak? Betul. Firman Ya, itu diutus oleh Sang Bapa, betul. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan yang adalah Tuhan. Maksudnya gimana ya Kak? Kenapa nggak logis? Nggak logisnya di mana? Iya kan katanya dia Tuhan tapi utusan. Ya, masa Tuhan jadi manusia? Ya berarti Tuhan nggak punya kehendak dong kalau seperti itu. Kalau dia jadi manusia justru itu kehendak dong secara logika. Dia berkehendak Ya jadi manusia. Loh, ya aneh. Ya dia kan berkehendak jadi manusia. Itu kehendak bukan? Logika loh. Ayo kita berlogika. Enggak, soalnya kan kalau Tuhan kan berkuasa, tapi kalau Tuhannya orang Kristen kan katanya gelar. Berarti kalau sesuatu Tuhan gelar itu bisa diraih dong. Makanya yang diutus itu adalah firman, bukan gelar. Firman itu diutus, gelarnya Tuhan. Iya. Kenapa? Firman itu apa berarti? Firman itu adalah pernyataan dan penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Enggak sih Kak, maksudnya tetap masih nggak logis menurut saya. Nggak logisnya gimana? Ya nggak logis, Tadi masa kamu Tuhan bilang Tuhan kuasa, betul? Oke, Tuhan berkuasa. Kenapa Kalau Tuhan harus jadi manusia? mari kita ajarkan logis ya. Kalau saya berubah jadi batu, saya nggak bisa. Kenapa? Saya tidak punya kuasa. Makanya saya tidak bisa menjadi batu. Tapi kalau Allah punya kuasa, ketika dia ingin menjadi manusia, bisa. Logis kan? Enggak. Coba saya tanya, kamu bisa nggak jadi agar-agar? Ya nggak bisa. Iya, karena kamu nggak punya kuasa. Coba kalau kamu punya kuasa, bisa nggak jadi agar-agar? Bisa toh? Nggak bisa, makanya Jadi itu yang saya Allah. tanya nih. Dengar, nih logikanya. Jadi Allah, karena dia punya kuasa lah, makanya dia bisa menjadi manusia. Kalau dia nggak punya kuasa, dia nggak bisa jadi manusia. Jadi kalau ada Allah yang tidak bisa menjadi manusia, maka Allah pernah tidak bisa. Ya kan? Jadinya Enggak, Nggak maha itu nggak kuasa. logis maksudnya. mana nggak logisnya? Manusia.
Ya kenapa Gimana harus Tuhan kalau? harus jadi manusia? Kan Tuhan kan punya kuasa, punya kehendak. Kenapa harus jadi manusia? Karena Itu dia yang mau sesuatu berbicara yang kepada sangat aneh. manusia. Karena dia mau menyatakan dirinya kepada manusia, makanya dia jadi manusia. Kalau dia jadi keong, nggak bisa ngomong keongnya. Ya bukan seperti itu. Logikanya gitu. Logikanya Enggak, gitu. ya, ya kan kalau Tuhan Tuhan, kan bisa mengutus nabi, bisa mengutus rasul. loh dia bisa Memberikan sendiri. Dia harus nggak butuh seperti bantuan itu. orang. Makanya dia Karena Tuhan tidak alkiamuhu binapsihi. Allah saya justru nggak butuh nabi, nggak butuh rasul, karena dia bisa datang sendiri. Firmannya itu datang sendiri. Tuh, justru Tuhan saya nggak butuh makhluk. Dia datang ke dunia, ya kan? Nah, gimana? Nah, coba saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Tuhan bisa berkehendak jadi apapun, tapi buat Loh. apa jadi manusia? Tunggu, berarti logis tadi yang saya jelaskan. Ya. Tuhan kan Pintar. Udah, kenapa harus jadi manusia? makasih. Tadi udah saya jelasin kenapa jadi manusia, kan tadi udah saya bilang. Dia mau ngobrol sama manusia. Makanya dia jadi manusia. Kalau dia mau ngobrol sama keong, dia jadi keong. Udah, kamu udah ngakuin. Ya kan? Ditaruh langsung. Tuhan nggak bisa. Ketika kamu bilang, nggak bisa dong, kamu sedang membatasi Tuhan. Wong dia bisa berkehendak. Logis toh? Ada yang merasa tidak logis di sini? Dengan jawaban dia aja udah mengakui tadi kok kelogisannya. Bunda nggak jadi makan, iya, udah nggak jadi. Makanya saya bilang, kamu aja nggak bisa jadi agar-agar. Kenapa? Ya kan dia nggak mampu, nggak kuasa. Mas Bram. Itu pengakuan dia udah jelas. Bisa kok, Tuhan bisa. Kehendak dia mau jadi manusia, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Pili Ade. Bisa Kristen Pak? Oke Bunda Hos, boleh saya menanyakan sesuatu? Islam Kristen Pak. Tolong dibacakan Yoh. Ditanya dulu, Islam atau Kristen Pak? Ih, budak. Baru saya tanya, Bapak Islam Kristen? Ini dong, satu-satu dulu. Ya, yuk bisa yuk. Islam atau Kristen Pak? Karena gini ya Pak ya. Tadi ada yang ngaku Assalamualaikum tapi tau Kristen, gitu kan? Coba Bapak Islam atau Kristen? Dijawab dulu, ya. Silakan Pak pilih. Halo. Oke. Bunda, tolong diperjelaskan surat Yohanes 12:49. Bapak Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, silakan dibacakan dulu Yohanes yang Bapak sebutkan tadi. Makanya saya suruh baca Anda kan di situ kan. Soalnya saya habis. Silakan bertanya, silakan. Soalnya saya habis satu masalahnya. Itu berita Bapak. Kalian nanya aja nggak modal, cemana? Jangan nyuruh-nyuruh saya. Kalian kalau nanya malah nyuruh saya baca. Jangan dong. Nggak boleh ngatur-ngatur host. Yang boleh ngatur hanya donatur. Minimal ya kalian catat dulu, ya kan? Terus kalian tanyain. Sambil kalian baca, kalian catat, kalian resapi. Kalau bisa 5 kali kalian baca bolak-balik, pasti ngerti. Ya, masalahnya kalian itu takut membaca berkali-kali. Kenapa? Begitu ngerti, minta murtad. Nggak hafal ya? Iya, dia nggak hafal. Iya kan? 5 kali dia baca kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti kalau mau hidup kekal, mengenal Yesus dan mengenal Allah yang benar. Gak perlu yang lain berarti kan? Wah, berarti kalau saya mau hidup kekal,
Saya harus mengenal Yesus yang Dia utus dan mengenal Allah yang benar. Baca 5 kali, renungi, resapi, tahajud, tapakur, tawakal, baptis. Pak pilih naik lagi, saya turunin karena Anda nggak bisa baca. Baca dulu, cari dulu. Ya, jadi statementnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Di ayat Alkitab saya tuh nggak boleh dikurang-kurangin soalnya. Saya nggak bersedia kalian revisi. Gitu. Iya, halo Kak. Halo, Udah kedengeran? logis belum? Oke, sudah logis. Dengerin ya. Kan Tuhan kan maha kuasa, jadi dia bisa menciptakan apa aja. Cuman memang berarti Tuhan itu kalau jadi manusia, masa Tuhan harus berdakwah agar manusia ngikutin dia. Kalau dia berkehendak harusnya dia langsung dong. Gitu. Gimana cara dia berkehendak langsung? Gimana cara langsung? Langsung dong. Kalau Allah berkehendak mau diikutin gimana? Berarti ilahmu nggak butuh Quran dong untuk mau dia disembah, diikuti. Sekarang saya kan nanya sama kakak dulu. Tuhan itu jadi manusia, ya. Terus kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kan Tuhan katanya maha kuasa, berkehendak, kata Ya iya kakak. itu, makanya Iya. makanya dia Tapi jadi kenapa manusia. harus jadi manusia? Terus tujuan jadi manusia buat apa Tuhannya? Ya biar bisa ngomong sama manusia, biar dia bisa bilang, aku adalah Tuhan, gitu loh. Iya kan? Coba, kalau dia tidak datang kepada manusia, jadi manusia, gimana cara dia mengaku dirinya Tuhan? Coba. Gimana? Gimana caranya coba? Kalau nggak dengan cara jadi manusia, Suaranya terus terputus-putus, caranya Kak. dari mana? Jadinya gimana? Coba. Kalau Tuhanmu gimana caranya Ya. supaya dia ngikutin? Oke. Supaya Ya dia kalau semisal Tuhan gak jadi manusia kan Tuhan kan berkehendak, ya kan? Ya kan bisa mengutus utusan yang dia cintai, manusia yang dia cintai untuk menyebarkan Kalau dia agama, mau untuk sendiri memang mengikuti dilarang. Tuhannya. Ya nggak dilarang, Ya cuman kan aneh. udah. Sekarang saya tanya, Anda, boleh nggak Tuhan dibatasi manusia? Ya tidak boleh. Nah, kamu barusan tadi batasin Tuhan saya. Kamu barusan tadi nggak boleh dong Tuhan jadi manusia. Nggak, ini kan bisa sini. Kamu barusan ngatur Tuhan. Berarti kamu mau menjadi Tuhannya Tuhan saya gitu? Boleh? Ya enggak, cuman kan biar Sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? ya bisa kalau mau Bisa, jadi manusia kalau bisa. berkehendak. Terus kenapa dia tidak mau jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi manusia? Karena kan dia yang menciptakan dari Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Oke, Wasallam. Anda nggak tahu Abraham? Abraham juga diutus oleh Allah Subhanahu Anda Wa tahu Taala. bahwa Tuhan itu pernah bertemu dengan Abraham dalam rupa manusia? Itu Jibril. Itu Jibril. Itu di surat Maryam. Masa yang ketemu Abraham Jibril? Itu Jibril yang ketemu Mana sama. dalilnya? Yang ketemu Abraham? Oke, bentar. Coba buka surat Maryam ayat 71. Nah, Maryam itu ada Abraham di situ. Iya, surat Maryam, bentar saya buka dulu, Kak. Sambil saya buka itu saya tanya dah, Kak, itu kalau yang Udah itu yang dulu selesain satu-satu. Hidupmu tuh jangan complicated. Satu aja dulu selesai. Nah, ketemu Abraham itu Jibril. Silakan. Surah Maryam ayat berapa? bentar. Terus kejam, enak aja lo bilang gua kejam. Lu yang kejam. Udah banyak komen kagak nge-give, banyak gaya. Bosnya udah lapar nih mau beli dedek. Lu yang kejam, udah menikmati Oh, tunjukkan. maaf yang itu mah tadi salah. Kalau yang itu pencarian Nabi Ibrahim ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketemu zatnya Allah. Tadi katanya Jibril. Iya. Nah, di dalam kitab kami ya, dan di kitabnya orang Yahudi sana, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Di situ Allah itu menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham, dan Abraham itu sujud sampai ke tanah. Kepalanya sampai ke tanah. Allah kami itu udah berkali-kali jadi manusia. Ya, Allahnya situ aja yang belum. Ya kan?
Kalau dalam kepercayaan Islam itu, Muslim itu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Memang, kan Abraham kalau apakah nabinya Allah? iya, Abraham itu Kenapa Nabi. di dalam kitab Tauratnya Musa, ya, di situ dituliskan Abraham bertemu dengan Allah dalam rupa manusia. Di dalam kitabmu gimana? Katanya ngaku sebagai pengutus nabi-nabi yang sebelumnya. Coba lihat di Tauratnya Musa. Ada nggak Musa menulis bahwa Abraham bertemu Allah itu dalam rupa manusia? Nggak tahu ya? Nggak ada ya? Ya, susah. Ya enggak gitu. Bukan nggak gitu. Katanya ngaku mengutus Nabi Musa. Coba lihat di Tauratnya Musa, coba. Ada nggak Musa di dalam kitabnya mengaku diutus oleh Allah Anda? Allahnya Ya, ada. orang Islam. Kalau Allahu Musa taklima, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, kepada Tuhan. Ya sudah jelas sih Kak. Oke, saya tanya, Musa itu siapa Tuhannya? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Musa orang apa? Musa orang Bani Israel kan? Oke, Bani Israel adakah dia menyebut nama Allahnya itu Allah? Hah? Itu kan di situ katanya Musa bertemu dengan Allah. Allah itu Iya. kan nama kan? Sekarang saya tanya, apakah Musa orang Israel? Nih, kalian boleh cek ke Israel sana. Ada nggak mereka memanggil Tuhannya dengan nama Allah? Ada. Mana? Mana ada? Ya itu kenapa kata pendeta? Mana? Sejak Itu kata kapan? pendeta. Sekarang saya tanya, Allah itu bahasa apa? Allah Kalau itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Alif lam lam ha itu tulisan apa? Hijaiyah atau tulisan Aramaik? Tulisan Arab lah. Tulisan Arab. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Musa yang orang Israel itu pakai tulisan Arab? Oke, jadi Allah Subhanahu ini ada jelas nih dari firman-Nya. Allah tidak akan mengutus nabi, ya Allah tidak akan mengutus nabi di suatu kaum kalau kaumnya itu tidak bisa berbahasa. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan bahasa Arab. Kalau Musa, Abraham mungkin pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani seperti Yesus seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, tetap apakah satu, Allah Tuhan itu Allah. ganti nama sesuai dengan bahasa? Ya kalau dengan bahasa ya pasti. Contoh aja, semisal Tuhan, bahasa Inggrisnya God, kayak gitu kan. Terus Allah bahasa Arabnya Rob, ya seperti itulah Kak. Saya tanya itu dulu, bisa nggak Tuhan mengganti namanya di setiap bahasa? Bisa, Oke, tapi ya tetap kamu kan orang Indonesia, coba bahasa Indonesia kan dulu nama Tuhannya. bahasa Allah Subhanahu. Iya bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Oke, Kan kamu tadi bahasa Arab. oke. Ya bahasa Indonesianya Sang Pencipta. Sejak kapan Sang Pencipta jadi bahasa Jadi Sang Arabnya Pencipta. Allah? Ya emang itu bahasa. Ya kan Coba katanya bahasa. kamu translate Sang Pencipta diterjemahkan ke bahasa Arab, coba. Nih Al-Khaliq. jangan tipu-tipu. Nih pencipta tuh kalau di dalam bahasa Arab Al-Khaliq. Loh, Allah. tadi katamu Allah, kok lain? Ya kan? Pencipta itu Enggak, coba. holik. Pencipta itu holik. Kenapa jadinya kau bilang Allah? Holik dengan Allah kan jauh. Nih, saya tanya deh Kak. Loh. Emang bener ya Kak? Itu kalau ya kata pendeta Sarah Anthony, orang yang paling banyak berbuat itu dari kalangan. Dadah. Lari kan? Oh. Jangan ngeles kayak gitu dong. Hadapi dengan senyuman. Saya nggak kenal Sarah-Sarahmu itu. Sarah istrinya Abraham. Udah saya bilang ya, saya katakan. Di sini jangan bawa statement orang. Ini kita bicara kamu dengan saya, pakailah statement kamu. Saya pakai statement saya.